Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyajikan sebuah kisah yang penuh haru dan air mata, berjudul Menjaga Jodoh Orang Lain, Meski Hati Sendiri Terluka. Kisah tentang cinta yang harus mengalah, tentang pengorbanan hati, dan tentang keteguhan seorang wanita yang rela melepaskan demi kebahagiaan sahabatnya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Semoga yang menonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah siap, mari kita mulai kisahnya. Hari itu hujan baru saja reda. Gerimis tipis masih menggantung di udara, menyisakan aroma tanah basah yang khas, bercampur dengan dinginnya angin sore. Di halaman kampus, genangan air memantulkan cahaya lampu taman yang baru saja menyala, menambah suasana syahdu yang tak biasa. Suara sepatu para mahasiswa yang bergegas pulang terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan tawa dan obrolan ringan mereka. Di antara keramaian itu, ada seorang gadis yang duduk di bawah pohon flamboyan, merapikan buku-buku di pangkuannya sambil sesekali mengibaskan rambut panjangnya yang sedikit basah terkena hujan. Gadis itu adalah Dewi. Dewi sebenarnya tipe yang jarang menonjol di keramaian. Ia lebih suka menyendiri, membaca, atau sekadar menikmati suasana kampus yang tenang. Namun sore itu, ia terlihat gusar. Tangannya sibuk mencari-cari selembar catatan kuliah yang terlipat entah di mana. Alisnya mengernyit, bibirnya komat-kamit, seolah mengomel pada dirinya sendiri. "Aduh, kemarin aku yakin udah masukin ke binder, kok sekarang hilang sih?" gumamnya pelan. Saat itulah seorang pemuda mendekat. Dengan kemeja putih yang lengannya digulung sampai siku, dan tas selempang yang digantung santai di bahu, ia terlihat cukup rapi meski wajahnya masih basah oleh sisa hujan. Pemuda itu adalah Raka, mahasiswa aktif yang terkenal supel dan mudah bergaul. Ia melihat Dewi yang tampak kebingungan. "Kamu lagi nyari apa?" tanya Raka sambil sedikit menunduk. Suaranya terdengar hangat namun cukup membuat Dewi kaget. Dewi mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Ia melihat tatapan mata Raka yang teduh, dengan senyum kecil yang seolah bisa meredakan keresahannya. Dewi cepat-cepat menunduk lagi, berusaha menutupi wajahnya yang memerah. Aku lagi nyari catatan kuliah. Kayaknya jatuh deh," jawab Dewi, suaranya pelan dan agak terbata. Raka tersenyum lebar. "Catatan kuliah? Kayaknya aku sempat lihat ada kertas yang jatuh di dekat tangga tadi. Mungkin punyamu." Ia lalu melangkah cepat, membungkuk, dan mengambil selembar kertas yang sedikit basah. "Ini, coba lihat." Dewi menerima kertas itu dengan hati-hati, lalu matanya berbinar. "Iya, ini punyaku. Aduh, makasih banyak ya." Raka menepuk-nepuk tasnya, lalu duduk di bangku tak jauh dari Dewi. "Kebetulan aku juga ikut kelas dosen yang sama. Aku sering lihat kamu duduk di barisan tengah. Kamu Dewi, kan?" Dewi menoleh, agak kaget. "Kamu, tahu namaku?" "Ya jelas tahulah," jawab Raka sambil tertawa kecil. "Kamu yang paling rajin nyatet, kan? Dosen sering nyuruh mahasiswa lain pinjam catatanmu." Wajah Dewi makin merah. Ia berusaha tersenyum tipis, tapi tubuhnya tampak kaku. Sementara itu, Raka memandangnya dengan tatapan ramah, seolah ingin menghapus kecanggungan di antara mereka. Angin sore kembali berembus, menggoyangkan daun flamboyan hingga beberapa kelopaknya jatuh ke tanah. Suasana kampus mulai sepi, menyisakan hanya mereka berdua. Dewi merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, meski ia sendiri tidak tahu kenapa. Ada sesuatu dalam sorot mata Raka yang membuatnya tidak nyaman sekaligus hangat. Namun, sebelum Dewi sempat mengatakan apapun, Raka berdiri, lalu mengaitkan tas selempangnya. "Aku ada rapat organisasi sebentar lagi. Tapi kalau kamu butuh catatan tambahan, bilang aja. Aku sering bikin rangkuman, siapa tahu bisa ngebantu." Dewi terdiam, lalu mengangguk pelan. "Iya, makasih banyak, Raka." Raka melangkah pergi, namun sebelum benar-benar jauh, ia menoleh sebentar. "Sampai ketemu lagi, Dewi." Dewi terdiam, memandangi punggung Raka yang perlahan hilang di tikungan gedung fakultas. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Hangat,
tapi juga membuatnya resah. Ia bahkan tidak sadar kalau senyum tipis kini mengembang di wajahnya. Hari itu, tanpa mereka sadari, sebuah kisah baru mulai terbentuk. Pertemuan sederhana di bawah pohon flamboyan yang basah oleh sisa hujan, menjadi awal dari perjalanan panjang penuh cinta, luka, dan pengorbanan. Namun, Dewi belum tahu, jalan yang akan ia tempuh bersama Raka kelak tidak akan sesederhana senyum ramah di sore itu. Sesuatu yang jauh lebih besar menanti di depan, menunggu saatnya menguji hati mereka berdua. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hubungan Dewi dan Raka semakin erat. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan, duduk berdampingan di kantin sambil membicarakan hal-hal kecil, atau sekadar berbagi tawa di bawah pohon flamboyan tempat mereka pertama kali berkenalan. Namun suatu hari, segalanya berubah drastis. Matahari sore mulai tenggelam, meninggalkan langit jingga yang sendu. Dewi duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan wajah pucat. Bau obat-obatan menusuk hidungnya, suara mesin monitor jantung terdengar ritmis dari kamar sebelah. Jantungnya sendiri berdegup tak karuan. Ia menggenggam erat ponselnya, menunggu kabar dari dokter yang sedang memeriksa Raka. Pintu ruangan terbuka. Seorang dokter keluar dengan ekspresi serius. Dewi segera berdiri, tubuhnya kaku, matanya memancarkan rasa takut. "Dok, gimana kondisi Raka?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter itu menarik napas panjang. "Kami sudah melakukan pemeriksaan. Raka mengalami kelainan pada ginjalnya. Kondisinya cukup serius dan butuh perawatan intensif jangka panjang." Dunia Dewi seakan runtuh seketika. Suara orang lalu lalang di lorong rumah sakit mendadak terdengar jauh, seperti tenggelam dalam kabut. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Jangka panjang, maksudnya seumur hidup. Dokter menatapnya penuh iba. "Kita akan usahakan yang terbaik. Tapi prosesnya tidak sebentar, dan akan banyak hal yang harus dihadapi." Dewi terdiam. Tangannya gemetar, ia menutupi wajahnya dengan telapak tangan, mencoba menahan tangis. Beberapa detik kemudian, ia memberanikan diri masuk ke ruangan tempat Raka dirawat. Raka terbaring di ranjang putih, wajahnya pucat, namun masih berusaha tersenyum ketika melihat Dewi masuk. "Hei, jangan nangis gitu dong. Aku kan cuma sakit, bukan mau pergi jauh." Air mata Dewi pecah juga. Ia berjalan cepat mendekat, lalu duduk di samping ranjang. "Raka, kenapa nggak bilang dari dulu kalau kamu sering ngerasa sakit? Kenapa baru sekarang ketahuan separah ini?" Raka menatap langit-langit, senyum kecilnya berubah pahit. "Aku nggak mau bikin kamu khawatir. Aku pikir cuma sakit biasa. Tapi ternyata..." Suaranya terputus, matanya berkaca-kaca, meski ia berusaha menahannya. Dewi menggenggam tangan Raka erat, seolah tak mau melepaskan. "Aku janji, aku nggak akan pergi. Aku bakal nemenin kamu, seberat apapun. Jangan pernah mikir kamu sendirian." Raka menoleh pelan, menatap wajah Dewi yang kini dipenuhi air mata. Ia mencoba tersenyum lagi, walau matanya jelas menyeratkan ketakutan yang dalam. "Kamu yakin? Perjalanan ini nggak akan mudah, Dewi. Aku sendiri aja takut. Gimana kalau aku malah nyusahin kamu?" Dewi menggeleng cepat. "Aku nggak peduli sesusah apa. Kamu nggak akan pernah nyusahin aku. Kamu dengar, kan?" Suaranya meninggi, penuh emosi, lalu perlahan melembut. "Aku mau ada di samping kamu, Raka. Selalu." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara monitor jantung yang terus berdetak, menegaskan kenyataan yang tak bisa mereka tolak. Raka menutup matanya sebentar, seolah mengumpulkan kekuatan, lalu berbisik pelan. "Kalau begitu, pegang janji itu. Jangan tinggalkan aku." Dewi menunduk, mencium punggung tangan Raka sambil terisak. Hatinya bertekad, apapun yang terjadi, ia akan berjuang bersama. Namun, di balik tekad itu, ada ketakutan besar yang menyelinap, ketakutan yang akan segera menguji batas kesetiaannya. Hari-hari Dewi berubah drastis sejak kabar itu. Pagi yang dulu biasa diisi dengan rutinitas kuliah atau pekerjaan ringan kini, selalu dimulai dengan aroma obat-obatan, suara langkah suster, dan wajah-wajah lelah para pasien di lorong rumah sakit. Ruangan tempat Raka dirawat menjadi saksi bisu betapa cinta Dewi diuji habis-habisan.
Dewi hampir setiap hari berada di sana. Ia mengorbankan pekerjaannya, sering menolak ajakan teman-teman untuk sekadar melepas penat. Rambutnya sering berantakan, matanya sembab karena kurang tidur. Tapi setiap kali Raka membuka mata, Dewi selalu berusaha tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu malam, jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari. Lampu ruangan redup, hanya suara monitor jantung yang menemani. Raka menggeliat lemah, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dewi yang duduk di kursi segera tersentak, berdiri mendekat. "Raka, kamu kenapa? Sakit lagi ya?" Suara Dewi panik, tangannya buru-buru meraih tisu untuk mengusap keringat di dahi Raka. Raka menggeleng lemah, mencoba tersenyum meski jelas menahan nyeri. "Aku nggak apa-apa, cuma sedikit sesak." "Sedikit apanya? Tadi dokter udah bilang jangan dipaksa. Kalau ada apa-apa harus langsung bilang." Dewi menatapnya tajam, tapi suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Raka menghela napas panjang, lalu menatap Dewi. "Aku nggak mau kamu tambah khawatir." Air mata Dewi jatuh begitu saja. Ia memegang tangan Raka erat, menekannya ke pipinya. "Kamu pikir aku nggak khawatir kalau kamu diam-diam gini? Aku takut, Raka, aku takut kehilangan kamu." Raka terdiam, menatap wajah Dewi yang hancur oleh tangis. Ada rasa bersalah yang menghantam dadanya. Perlahan ia mengangkat tangan yang lemah itu, menyentuh rambut Dewi. "Maaf, aku janji habis ini aku nggak bakal sembunyi-sembunyi lagi." Suara mesin infus berdetik pelan, seakan ikut menghitung detik demi detik perjuangan mereka. Di luar jendela, hujan turun deras, menciptakan ritme yang menambah kesepian malam itu. Dewi menunduk, matanya memandangi tetesan air di kaca, merasa hidupnya kini hanya berputar di antara doa dan rasa cemas. Namun, di balik air mata dan lelah yang tak pernah reda, Dewi tetap bertahan. Setiap kali Raka tersenyum meski dengan wajah pucat, Dewi merasa ada kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu, jika ia menyerah, maka Raka juga bisa kehilangan semangat. Beberapa suster yang lewat kadang berbisik satu sama lain, mengagumi kesetiaan Dewi. "Kasihannya, mbaknya setia banget. Jarang ada yang mau begini," ucap salah satu dari mereka. Dewi pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya sedikit menghangat, meski di dalam dirinya ada rasa takut yang semakin besar. Malam itu, sebelum tertidur sebentar di kursi besi, Dewi berbisik lirih ke arah Raka yang sudah terlelap. "Aku nggak akan pergi, Raka. Aku janji, tapi tolong, jangan pernah pergi duluan ninggalin aku." Raka tidak mendengar, tapi senyum tipis terukir di wajahnya dalam tidur. Senyum itu seolah menenangkan, namun juga menyimpan misteri. Dewi tak tahu bahwa perjuangan melelahkan ini baru permulaan, dan jalan yang menanti jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Beberapa bulan berlalu. Musim hujan mulai berganti dengan sinar matahari yang hangat. Pohon flamboyan di halaman rumah sakit kembali mekar, seolah memberi tanda bahwa kehidupan terus berjalan. Kondisi Raka pun perlahan membaik setelah berbagai terapi yang melelahkan. Wajahnya tak lagi sepucat dulu, meski tubuhnya masih tampak lemah. Namun yang terpenting, ada semangat baru yang mulai menyala di matanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai putih ruangan perawatan, menerangi wajah Raka yang sedang duduk di tepi ranjang. Dewi masuk dengan membawa sebuah termos kecil berisi sup hangat yang ia buat sendiri. Senyum lembut tersungging di bibirnya, meski lelah masih jelas terlihat dari lingkaran hitam di bawah matanya. "Selamat pagi," sapa Dewi ceria, mencoba menyembunyikan rasa lelah. Raka menoleh, bibirnya terangkat dalam senyum yang dulu sempat hilang. "Selamat pagi, perawat favoritku." Dewi terkekeh pelan, meletakkan termos di meja. "Aku bukan perawat, tapi aku lebih rajin daripada perawat, kan?" Raka tertawa kecil, suaranya serak namun penuh kehangatan. "Iya, dan lebih cerewet juga." Dewi duduk di kursi samping ranjang, mulai menuangkan sup ke mangkuk kecil. Aroma kaldu ayam yang hangat memenuhi ruangan, menambah suasana nyaman. "Makan ini dulu, kamu butuh tenaga biar cepat sembuh." Raka menerima mangkuk itu, tangannya sedikit gemetar, sehingga Dewi dengan sigap memeganginya. Saat sendok pertama menyentuh bibirnya, matanya terpejam. "Enak banget, udah lama aku nggak makan masakan rumah."
Dewi tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Kalau gitu aku bakal sering masakin kamu. Sampai kamu bosen. Raka menatap Dewi lama, begitu dalam. Ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Kenapa kamu bisa sekuat ini, Dewi? Aku lihat kamu capek. Matamu kurang tidur, tapi kamu tetap di sini. Kenapa nggak istirahat aja? Kenapa nggak ninggalin aku? Dewi terdiam sejenak, menunduk, jemarinya meremas sudut bajunya. Lalu ia menatap Raka, matanya penuh keteguhan. Karena kamu hidupku, Raka. Kalau aku ninggalin kamu, aku nggak tahu lagi harus kemana. Jadi jangan tanya kenapa aku bertahan, karena jawabannya cuma satu, aku cinta sama kamu. Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia berusaha menahan emosi, tapi akhirnya air mata mengalir juga. Dewi, kalau aku sembuh, aku janji, aku bakal bahagiain kamu. Aku bakal nikahin kamu, dan gak akan biarin kamu capek sendirian lagi. Kata-kata itu membuat hati Dewi hangat. Ia meraih tangan Raka, menggenggamnya erat, sambil tersenyum dengan air mata yang jatuh. Aku pegang janji itu, Raka. Jangan pernah ingkar ya. Suasana kamar terasa penuh harapan. Di luar, burung-burung berkicau, dan cahaya matahari menerobos kaca jendela, seolah ikut merestui janji yang baru saja terucap. Namun, Dewi tidak tahu bahwa di balik janji manis itu, takdir masih menyimpan ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang bisa mengguncang harapan yang baru saja tumbuh di hati mereka. Hari-hari penuh harapan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Beberapa minggu setelah janji indah terucap, Dewi mulai merasakan ada yang aneh pada Raka. Pemuda yang dulu selalu menatapnya penuh syukur, kini kerap menghindari pandangan mata. Teleponnya lebih sering berdering, dan ia menjawabnya dengan nada tergesa, lalu memalingkan wajah seolah takut ketahuan. Suatu sore, Dewi datang ke rumah sakit dengan membawa bekal makanan. Hujan rintik-rintik turun di luar, membuat kaca jendela dipenuhi butiran air. Dewi membuka pintu kamar perlahan, berharap melihat senyum Raka seperti biasanya. Namun kali ini, ia menemukan Raka duduk membelakangi pintu, menempelkan ponselnya ke telinga. Suaranya lirih, tapi jelas penuh kelembutan. Iya, aku juga kangen. Nanti kalau aku udah baikan, aku janji bakal lebih sering ketemu kamu. Ucap Raka, nadanya berbeda, hangat namun bukan seperti biasanya ketika bicara dengan Dewi. Langkah Dewi terhenti. Jantungnya berdegup keras. Tangannya yang membawa termos hampir gemetar. Ia ingin segera masuk, ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Setelah beberapa detik, ia mundur selangkah, berdiri di balik pintu sambil menahan napas. Ketika suara Raka kembali terdengar, hatinya semakin hancur. Karin, terima kasih ya, udah selalu ada buat aku, meski aku nggak bilang ke siapa-siapa. Nama itu menusuk telinga Dewi seperti belati. Karin. Siapa Karin? Kenapa Raka menyebutnya dengan nada penuh kasih? Tak kuat menahan rasa, Dewi akhirnya mengetuk pintu dengan keras. Raka sontak tersentak, buru-buru menutup teleponnya. Wajahnya panik, tapi ia cepat-cepat menyunggingkan senyum seolah tak terjadi apa-apa. Dewi, kamu udah datang. Aku baru aja, ngobrol sebentar sama teman. Dewi melangkah masuk, meletakkan termos dengan tangan bergetar. Matanya menatap tajam, tapi suaranya berusaha tenang. Teman? Teman yang namanya Karin? Raka terdiam. Senyumnya memudar, matanya tak berani menatap Dewi. Suasana kamar mendadak mencekam, hanya suara hujan di luar yang terus jatuh tanpa henti. Aku dengar semua, Raka. Suara Dewi akhirnya pecah, penuh luka. Siapa Karin itu? Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Raka menunduk, menatap jemari tangannya yang saling menggenggam erat di pangkuan. Butuh waktu lama sebelum ia menjawab. Dewi, aku gak bermaksud nyembunyiin. Karin itu, dia orang yang udah lama aku kenal. Dia selalu dukung aku dari jauh, bahkan sebelum aku sakit parah. Air mata Dewi jatuh begitu saja. Terus, aku ini siapa, Raka? Aku yang tiap hari nemenin kamu, nangis buat kamu, bahkan rela ngorbanin semuanya. Kenapa malah ada orang lain yang kamu sembunyiin dariku? Raka mengangkat wajahnya, matanya juga berkaca-kaca. Aku bingung, Dewi,
Aku sayang sama kamu, tapi aku juga nggak bisa ninggalin Karin. Dia ada saat aku butuh, dengan cara yang berbeda. Dewi memundurkan langkah, hatinya terasa remuk. Suara hujan makin deras, menggema di seluruh ruangan, seolah ikut merasakan luka yang membanjiri hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dewi merasa perjuangannya mungkin sia-sia. Namun jauh di dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk bertahan, meski hatinya terluka parah. Ia tahu jawaban dari kebingungan Raka akan menentukan segalanya. Tapi apakah ia siap mendengar kebenarannya? Malam itu, hujan belum berhenti. Dari balik jendela kamar rumah sakit, suara tetesan air jatuh deras ke tanah, membentuk alunan yang menusuk hati Dewi. Ia duduk di kursi samping ranjang Raka, tubuhnya kaku, wajahnya menunduk dalam. Tangannya mengepal, namun gemetar hebat. Jadi semua ini aku salah tangkap ya, Raka? Suara Dewi lirih, hampir berbisik, tapi tajam seperti pisau. Aku kira kita sama-sama berjuang buat masa depan kita. Ternyata, kamu bagi hatimu ke orang lain. Raka menunduk, tak berani menatap langsung. Bibirnya kering, ia menjilatnya pelan sebelum akhirnya berkata, Dewi, aku nggak pernah anggap perjuanganmu nggak penting. Justru aku hargai itu. Tapi, Karin datang dengan cara yang aku nggak bisa tolak. Dia tahu semua tentang aku sebelum aku berani cerita ke kamu. Dewi mengangkat wajahnya, matanya sembab, air mata mengalir deras. Jadi karena aku nggak tahu dari awal, aku kalah? Karena aku nggak jadi tempatmu pertama kali jujur, aku jadi cuma cadangan. Raka tertegun, wajahnya meringis seperti ditampar kata-kata itu. Bukan gitu maksudku. Terus apa maksudmu? Potong Dewi, suaranya pecah. Ia berdiri, langkahnya maju mendekati ranjang, menatap Raka dengan mata berapi-api. Aku tidur di kursi sempit ini setiap malam. Aku makan seadanya demi kamu. Aku ninggalin pekerjaanku. Aku bohong ke orang tuaku demi bisa terus ada di sampingmu. Dan sekarang kamu bilang ada orang lain yang juga kamu sayang. Raka terdiam, bahunya bergetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku nggak minta semua itu, Dewi. Aku bahkan sering merasa bersalah karena kamu harus nanggung beban ini sendirian. Aku nggak tahu kenapa Tuhan ngasih ujian kayak gini. Aku cuma bingung. Karin bikin aku merasa tenang dengan caranya, sama seperti kamu dengan caramu. Keheningan menghantam ruangan. Hanya suara monitor jantung yang berdetak, konstan, seolah mempermainkan kesabaran Dewi. Gadis itu memegang dadanya sendiri, seperti ingin menghentikan sakit yang kian menghimpit. Kalau gitu, Dewi terisak, suaranya bergetar parah, aku ini apa buat kamu, Raka? Hanya perawat pribadi? Bayangan yang selalu ada tapi nggak pernah dianggap cukup. Raka memejamkan mata erat, air matanya jatuh di pipi. Ia ingin menjawab, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Dewi menunduk, lalu berbalik. Tangannya meraih gagang pintu dengan tubuh yang goyah. Aku cuma butuh satu jawaban. Raka, siapa yang sebenarnya kamu pilih? Pintu sedikit terbuka, udara dingin dari lorong rumah sakit masuk menerpa wajahnya. Raka mendadak meraih tangan Dewi dengan sisa tenaga. Matanya panik, suaranya pecah. Tunggu, Dewi, jangan pergi dulu. Dewi berhenti, tapi tidak menoleh. Air matanya jatuh ke lantai, bercampur dengan tetesan hujan yang merembes dari sela jendela. Ia membeku di tempat, menunggu, tapi Raka masih terdiam. Keheningan itu semakin menyiksa, dan Dewi tahu, jawaban yang akan keluar dari mulut Raka selanjutnya bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Hari itu langit cerah, tapi hati Dewi terasa kelam. Matahari menyorot hangat, burung-burung berkicau di pepohonan halaman rumah Karin, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sedang dipersiapkan. Di teras rumah, keluarga Karin sibuk menata kursi, menempelkan hiasan bunga, dan memasang kain putih yang menjuntai indah. Semua terlihat sempurna, semua terlihat bahagia, kecuali Dewi. Ia berdiri agak jauh, di pojok halaman, memegang kotak kecil berisi kain batik pemberian almarhum ibunya. Itu adalah kain yang dulu ia bayangkan akan dikenakan saat hari pernikahannya dengan Raka. Kini kain itu hanya jadi penopang luka, bukan kebahagiaan. Suara riang terdengar dari dalam rumah. Dewi, tolong sini sebentar.
Bantuin aku coba kebaya ini, panggil Karin sambil melambaikan tangan. Senyum Karin lebar, matanya berbinar penuh cinta dan keyakinan. Dewi menarik napas panjang, lalu memaksa kakinya melangkah. Iya, aku datang, jawabnya lirih. Wajahnya berusaha dipaksa tersenyum, padahal jantungnya seperti diremas-remas. Di dalam kamar, kebaya putih tergantung rapi. Aromanya wangi melati. Karin berdiri di depan cermin, mencoba kebaya itu dengan mata berbinar. Gimana, Dewi? Cantik nggak aku? Aku pengin di hari itu aku jadi perempuan paling bahagia di dunia. Dewi menatap sahabatnya. Suaranya tercekat sebelum akhirnya keluar dengan pelan. Kamu cantik banget, Rin. Raka pasti nggak bisa berhenti lihat kamu nanti. Karin tertawa kecil, lalu memegang tangan Dewi. Aku beruntung banget punya kamu. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu gimana caranya nyiapin semua ini. Kamu kayak saudara buat aku. Kalimat itu menusuk hati Dewi lebih dalam. Tangannya gemetar, tapi ia genggam tangan Karin erat, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku juga beruntung punya kamu, Rin, katanya, meski suaranya hampir patah. Di sudut ruangan, Raka tiba-tiba masuk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya tampak lelah tapi senyum tetap dipaksakan. Kamu kelihatan cantik sekali, Karin, ucapnya sambil menatap calon istrinya. Namun sesaat, matanya sempat berpaling ke arah Dewi, dan pandangan itu cukup membuat dunia Dewi bergetar. Dewi buru-buru menunduk, pura-pura sibuk merapikan lipatan kebaya di meja. Karin tak menyadari apapun. Aduh, Raka, jangan godain aku sekarang, nanti aku jadi deg-degan, katanya sambil tertawa renyah. Raka hanya tersenyum kaku, tapi matanya berulang kali mencuri pandang ke arah Dewi yang menahan tangis. Hati Dewi berperang hebat. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini. Tapi bibirnya terkunci. Ia hanya bisa berkata dalam hati, kenapa bukan aku yang ada di sampingmu, Raka? Kenapa aku harus jagain jodoh orang lain? Dan saat itu, suara ibu Karin masuk ke kamar. Dewi, nanti kamu yang dampingi Karin di pelaminannya, biar makin lengkap. Kamu kan sahabatnya sejak kecil. Dewi tercekat, matanya membelalak. Ia menoleh pelan ke arah Raka, yang juga tampak kaget mendengar ucapan itu. Dewi merasa kakinya lemas, seolah bumi menariknya ke bawah. Bagaimana mungkin ia harus berdiri di samping Karin, mendampingi pernikahan yang seharusnya menjadi mimpinya sendiri? Malam menjelang pernikahan tiba, suasana rumah Karin ramai dengan persiapan. Suara tertawa, musik dangdut pelan dari speaker, aroma masakan khas hajatan tercium dari dapur. Semua orang tampak sibuk dan bersemangat. Di tengah keramaian itu, Dewi memilih duduk di kursi bambu di sudut halaman. Tangannya memeluk erat kain batik peninggalan ibunya, seakan itu satu-satunya kekuatan yang ia punya. Udara malam terasa hangat, tapi bagi Dewi, hawa di dadanya begitu sesak. Ia menatap ke arah tenda putih yang mulai berdiri, dihiasi lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Hatinya hancur, tapi bibirnya harus tetap tersenyum. Tiba-tiba Raka muncul dari arah samping rumah. Ia mengenakan kaos hitam sederhana, wajahnya terlihat letih. Suaranya pelan saat mendekat. Dewi, kamu nggak apa-apa duduk sendirian di sini. Dewi terlonjak kecil, lalu buru-buru menyeka matanya. Aku nggak apa-apa, cuma capek dikit. Semua orang sibuk, jadi aku pilih duduk sebentar. Raka menghela napas panjang. Ia menatap lampu-lampu yang bergelantungan di tenda. Besok semuanya berubah, ya? Ucapnya lirih. Dewi menoleh, menahan sesak di dadanya. Iya, besok kamu jadi suami Karin, sahabatku. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar. Raka menatap wajah Dewi lama sekali, matanya penuh rindu yang ia sembunyikan. Kalau saja semuanya nggak begini, katanya. Kalimatnya menggantung, seolah tak sanggup diselesaikan. Dewi buru-buru memotong. Raka, jangan ngomong gitu. Kamu udah pilih jalan kamu, aku juga harus ikhlas. Karin sahabatku, dia nggak pernah salah. Aku harus jagain kebahagiaan dia, meski hatiku hancur. Raka mengepalkan tangannya. Kamu selalu mikirin orang lain, Dewi, tapi pernah nggak sekali aja kamu mikirin dirimu sendiri?
Kamu pantas bahagia juga. Dewi menunduk, air matanya jatuh ke kain batik yang dipeluknya. Bahagia itu macam-macam, Rak. Kadang bahagia itu bukan berarti bersama orang yang kita cintai. Kadang bahagia itu cuma bisa lihat dia tersenyum, meski bukan buat kita. Hening. Hanya suara jangkrik malam menemani percakapan mereka. Angin malam berembus pelan, membuat rambut Dewi tergerai menutupi wajah basahnya. Raka tanpa hendak mendekat, tangannya terulur seakan ingin menghapus air mata Dewi. Namun langkah kaki Karin terdengar dari dalam rumah. "Raka, kamu di mana? Aku lagi cari kamu." Suara itu nyaring dan penuh keceriaan. Dewi buru-buru berdiri, menyingkirkan tangannya sendiri agar Raka tak sempat menyentuhnya. Ia memaksakan senyum meski matanya masih basah. "Pergi, Rak. Karin nyari kamu. Dia butuh kamu, bukan aku." Raka menatapnya dalam, seakan ada sejuta kata yang ingin ia sampaikan, tapi tak bisa. Ia hanya bisa berbisik lirih sebelum melangkah pergi. "Maafin aku, Dewi." Dewi menutup mata rapat, tubuhnya gemetar. Ia sadar, pengorbanannya makin berat. Besok ia bukan hanya harus merelakan cintanya, tapi juga berdiri di samping sahabatnya, menjadi saksi pernikahan orang yang paling ia cintai. Dan malam itu, saat semua orang tertidur lelap, Dewi masih terjaga. Ia menatap kain batik di pelukannya dan berbisik pada dirinya sendiri. "Besok, aku harus kuat. Aku harus ikhlas. Tapi, sanggupkah aku melihatnya mengucap ijab kabul?" Pagi itu, langit cerah seakan ikut merayakan kebahagiaan. Matahari memantulkan cahaya hangat, menembus sela-sela tirai putih tenda pernikahan yang berdiri megah di halaman rumah Karin. Warga desa berbondong-bondong datang, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa senyum dan doa. Suara gamelan yang lembut mengiringi suasana, menambah sakral pagi itu. Dewi duduk di kursi depan, dekat dengan pelaminan. Matanya berusaha menatap lurus ke depan, tapi dadanya berdebar kencang. Gaun kebaya sederhana berwarna biru muda yang dikenakannya membuatnya tampak anggun, namun di balik itu semua, wajahnya pucat menahan gelombang emosi. Tangannya meremas ujung kain batik peninggalan ibunya yang ia sembunyikan di pangkuan. Raka duduk bersanding dengan Karin. Jas hitamnya pas di tubuh, wajahnya tampan namun tegang. Sesekali ia melirik ke arah Dewi, seakan mencari kekuatan dari tatapan yang dulu selalu menenangkannya. Namun Dewi tak pernah menoleh. Ia hanya menatap lantai tanah yang tertutup karpet merah, menghindari mata Raka yang menyimpan 1000 luka. Suasana hening saat penghulu mulai membuka acara. Suaranya berat namun penuh wibawa. "Saudara Raka, apakah Anda bersedia menikah dengan Karin binti Sumarno dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai?" Detik itu, dunia seperti berhenti bagi Dewi. Nafasnya tersendat. Ia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Hatinya berteriak, ingin sekali menghentikan waktu. Ingin sekali mengatakan bahwa cintanya ada di hadapan pria yang kini duduk berhadapan dengan penghulu. Namun lidahnya keluh. Hanya isak kecil yang berhasil ia tahan agar tidak terdengar oleh siapapun. Raka menghela napas panjang, jemarinya sempat gemetar di atas meja akad. Penghulu menatapnya lekat-lekat. Semua orang menunggu. Karin, dengan wajah penuh harap dan senyum manis, menoleh ke arah Raka, matanya berbinar penuh cinta. Sementara itu, di kursi depan, Dewi menggenggam kain batiknya makin kuat hingga jari-jarinya memutih. Dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku egois. Jangan biarkan aku merusak kebahagiaan mereka." "Saya terima nikahnya Karin binti Sumarno dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Suara Raka akhirnya terdengar, tegas namun lirih, seolah menahan sesuatu yang berat di dadanya. Sorak takbir menggema, disambut tepuk tangan meriah dari para tamu. Wajah Karin berseri-seri, senyumnya lebar seakan seluruh dunia kini miliknya. Sementara Dewi hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh membasahi kain batik di pangkuannya. Namun, di tengah sorak gembira itu, Raka sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya singgah pada Dewi, lama, penuh rasa bersalah, penuh kehilangan. Dewi buru-buru menyeka air matanya, lalu memaksakan senyum, meski hatinya berdarah. Dan tepat ketika penghulu mengucapkan doa, Dewi merasa dadanya semakin sesak.
Ia berdiri pelan, melangkah mundur dari kursinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki diikat rantai. Ia tak tahu harus kemana, tapi ia yakin satu hal. Kalau ia tetap di sana, air matanya akan pecah deras, dan semua orang akan tahu rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Dewi berjalan keluar dari keramaian pesta, meninggalkan tenda yang kini dipenuhi tawa dan sorak bahagia. Langkahnya goyah, seakan tanah di bawahnya bergetar, menolak menopang tubuh rapuhnya. Udara sore terasa lebih dingin daripada biasanya, meski matahari masih menggantung rendah di langit. Suara gamelan yang tadinya merdu kini hanya terdengar seperti gema jauh yang menambah pedih di dada. Ia berhenti di bawah pohon mangga tua di pinggir halaman, pohon yang sering menjadi tempat bermainnya bersama Raka sewaktu kecil. Ingatan itu menyerbu tanpa ampun. Tawa mereka, obrolan sederhana, janji-janji polos yang dulu seakan pasti terwujud. Air matanya mengalir deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, berusaha menahan tangis, tapi tubuhnya berguncang tak terkendali. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Dewi buru-buru menyeka pipinya, meski jelas tak ada gunanya karena wajahnya sudah basah. Raka berdiri di depannya, masih mengenakan jas hitam, wajahnya memucat seolah ia juga baru saja melewati perang dalam batinnya. Dewi. Suara Raka bergetar, hampir tak terdengar. Dewi menunduk, tak berani menatap matanya. Kamu seharusnya kembali ke Karin. Dia menunggu. Raka menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku tahu hatimu luka. Aku tahu kita saling mencintai, tapi jalan kita ternyata bukan ke arah yang sama. Dewi menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Senyumnya samar, lebih mirip garis tipis yang penuh luka. Aku ikhlas, Rak. Mungkin memang ini yang terbaik. Karin mencintaimu, dan dia pantas mendapat kebahagiaan itu. Aku juga ingin melihatmu bahagia, meski bukan denganku. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu menunduk dalam-dalam. Kamu terlalu baik, Dew. Aku nggak tahu harus bilang apa. Dewi melangkah mendekat, menepuk bahu Raka dengan lembut. Bilanglah, selamat tinggal. Itu sudah cukup. Hening sejenak. Hanya suara dedaunan mangga yang bergoyang diterpa angin sore. Raka akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Dewi dengan mata yang sembab. Selamat tinggal, Dewi. Terima kasih sudah pernah menjadi rumah untuk hatiku. Dewi tersenyum getir, air matanya jatuh lagi. Selamat tinggal, Raka. Semoga cintamu kali ini bisa bertahan selamanya. Mereka saling berpandangan terakhir kalinya. Tatapan panjang, seakan ingin mengukir wajah satu sama lain di hati untuk selamanya. Lalu, tanpa kata lagi, Raka berbalik, melangkah kembali ke tenda, menuju kehidupan barunya bersama Karin. Dewi berdiri diam di bawah pohon itu, menatap punggung lelaki yang dulu ia yakini akan menjadi suaminya. Hatinya perih, tapi ada juga ketenangan kecil, karena ia tahu, keputusannya menjaga jodoh orang lain adalah bentuk cinta paling tulus. Dan di antara air mata yang jatuh, Dewi berbisik pada dirinya sendiri, mungkin aku kalah, tapi setidaknya aku kalah dengan cara yang benar. Terima kasih sudah setia menonton cerita kali ini. Kisah tentang cinta yang harus mengalah memang berat, tapi di balik itu ada pelajaran besar tentang ketulusan dan arti pengorbanan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, dan bahagia bersama orang-orang yang kalian cintai. Sampai bertemu lagi, salam hangat dari kami untuk kalian semua.